Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu, 10 Februari 2021, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Untuk tenaga kesehatan yang akan divaksinasi di Puskesmas Kuala Pembuang 1 berjumlah 307 orang, dan jumlah vaksin yang diterima dari Dinas Kesehatan sendiri sebanyak 620 vial. Puskesmas Kuala Pembuang 1 telah melakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan yang masing-masing terdiri dari nakes Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan nakes yang berada di Polres Seruyan, serta pelaksanaannya sendiri sudah dimulai pada tanggal 5 Februari yang lalu. Kepala Puskesmas Kuala Pembuang 1, Ahmad Syahlani mengatakan, pada pelaksanaan di hari pertama untuk nakes yang divaksinasi berjumlah 16 orang dari target 26 orang, karena 10 orang lainnya sedang dalam kondisi kurang sehat, seperti mengalami asma, sudah pernah terpapar COVID-19, hamil, dan lainnya, sehingga tidak dapat dilakukan vaksinasi. Ahmad Syahlani menambahkan, sedangkan pada tanggal 6 Februari 2021, nakes yang akan divaksinasi sebanyak 42 orang. Dari seluruh nakes yang divaksin tersebut, semua terdiri dari anggota Puskesmas, dan diharapkan pelaksanaan vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga nantinya pemberian vaksin dapat berlanjut pada anggota Polri, TNI, dan masyarakat. Kami terima itu sekitar 620 pial vaksin untuk 305 sasaran, 307 sasaran. Itu sasarannya untuk siapa, Pak? Sasarannya untuk nakes semua, tenaga kesehatan semua. Jadi di sini nakes kita itu terdiri dari pihak dari Puskesmas sendiri, kemudian Dinas Kesehatan, rumah sakit, termasuk nakes tenaga kesehatan dari Polri, Polres, seperti itu. Menurutnya, untuk nakes yang divaksinasi akan mendapatkan 2 kali suntikan vaksin. Dan untuk saat ini, vaksin yang tersedia masih diutamakan bagi seluruh nakes yang bertugas. Pemberian vaksin tahap kedua akan dilaksanakan 14 hari kemudian. Untuk pelaksanaannya sendiri tidak ada kendala apapun. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan merekrut 4 orang tenaga pakar dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan membantu menyusun rencana kerja DPRD. 4 orang tenaga pakar yang telah direkrut sudah disesuaikan dengan keperluan dan bidang-bidang yang telah disusun sebelumnya, di mana nantinya para tenaga pakar akan membantu dan lebih memaksimalkan kinerja para DPRD. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, secara umum tugas seorang tenaga pakar adalah untuk membantu menyusun rencana kerja dari jajaran anggota DPRD, termasuk juga apabila ada pengajuan pembentukan produk hukum daerah, seperti peraturan daerah, maka para tenaga pakarlah nantinya yang dilibatkan secara langsung untuk melakukan analisis draft rancangan peraturan daerah dan lain sebagainya. Ketua DPRD menyebutkan, adapun 4 orang tenaga pakar tersebut yakni terdiri dari tenaga pakar unsur pimpinan dan badan pembentukan peraturan daerah atau Bapemperda yang dijabat oleh Totok Sugiharto, Badan Anggaran atau Banggar, dan Komisi 2 yang dijabat oleh mantan Sekretaris Daerah Seruyan yakni Haryono, untuk Komisi 1 dan Badan Kehormatan atau BK yakni Fahrul Rozi, terakhir di Komisi 3 dan Badan Musyawarah dijabat Markus. Menurutnya, setiap tenaga pakar yang ada sudah memiliki kemampuan dan bidangnya masing-masing, karena pengalaman yang dimiliki setiap tenaga pakar sudah sangat cukup dan mumpuni. Tim Liputan Seruyan TV. Pada peringatan Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun PWI yang ke-75 tahun, Ketua DPRD Seruyan menginginkan insan pers yang ada di wilayah ini agar dapat lebih matang dan hebat dalam menyajikan pemberitaan. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Seruyan bersama dengan seluruh insan pers dari berbagai media menggelar syukuran peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 dan Hari Ulang Tahun PWI yang ke-75 tahun.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pada usia pers yang ke-75 tahun ini semoga dapat lebih matang dan lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah pemberitaan khususnya di daerah ini. Karena peran dari pers sangat penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan, baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional. Ketua DPRD menambahkan, apabila pejabat baik, aparat pemerintah baik, insan persnya baik, maka jalannya roda pemerintahan pada suatu daerah tersebut juga akan baik. Dan apabila semua pers yang ada berasal dari putra daerah, tentunya akan berpengaruh pada pembangunan di daerah tersebut. Yang pertama-tama juga saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-75. Dan juga saya ucapkan selamat ulang tahun kepada kawan-kawan media di wilayah Kabupaten Seruyan yang hari ini ya, tepatnya ya, hari ini sedang merayakan selamat ulang tahun. Ya, secara nasional tadi saya ucapkan Pak Ketua, cuma saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi kawan-kawan di sini juga, gitu. Karena hari ini kan ulang tahun nih, kawan-kawan. Yang mudah-mudahan di usia pers yang sudah dikatakan lanjut ya, ini semakin matang lagi dan tetap hebat, tetap kuat. Karena kita tahu peran dari pers sangat penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan, baik itu tingkat nasional maupun sampai ke tingkat daerah, itu sangat penting. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Seruyan, M. Yadi mengatakan, peringatan ini juga menjadi momentum agar hubungan antara insan pers dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih baik lagi. Karena pers merupakan pilar keempat dalam sebuah demokrasi, serta peran pers sangat penting untuk mencegah terjadinya informasi yang tidak benar atau berita hoaks. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan memastikan pembayaran gaji para tenaga kontrak atau honorer paling lambat pertengahan bulan Februari ini. Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Bupati Seruyan, bahwa pembayaran gaji para tenaga kontrak dan honorer harus segera dilakukan. Mengingat saat ini masih berlangsungnya pandemi COVID-19, maka pembayaran gaji tepat waktu pasti dapat membantu perekonomian para tenaga kontrak. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir pemerintah daerah sudah mampu membayarkan gaji tenaga kontrak paling lambat di bulan Februari. Dan untuk tahun ini pemerintah daerah terus berupaya secara maksimal agar pembayaran gaji tetap dapat dilakukan setiap bulan meski di awal tahun. Menurutnya, mengingat penginputannya dapat dilakukan secara manual, maka kepala perangkat daerah di masing-masing instansi diminta untuk segera menunjuk pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat pembuat komitmen, sehingga dapat menyiapkan proses dan perlengkapan administrasi untuk mempercepat proses pencairan gaji. Bupati menghimbau seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan instansi lainnya agar dapat membayarkan gaji para tenaga kontrak paling lambat di minggu kedua bulan Februari ini, agar para tenaga kontrak tidak kebingungan jika gaji dapat dibayarkan dengan tepat waktu dalam setiap bulannya. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di pendopo rumah jabatan, Bupati Seruyan Yul Haidir secara resmi membuka kegiatan pencanangan pemberian vaksinasi COVID-19 tingkat kabupaten. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar dalam upaya peningkatan kesehatan, dan jalannya roda perekonomian juga mengalami perubahan. Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 diperlukan upaya-upaya khusus, tidak hanya melalui penerapan protokol kesehatan, namun juga melalui upaya pemberian vaksinasi. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, untuk vaksin COVID-19 telah diterima pemerintah daerah pada tanggal 9 Januari sebanyak 800 vial. Dan pada 28 Januari diterima lagi vaksin tahap kedua sebanyak 1.800 vial. Sehingga total keseluruhan vaksin yang telah diterima sebanyak 2.600 vial dan telah didistribusikan pada beberapa kecamatan melalui fasilitas kesehatan.
Bupati menambahkan, untuk kelompok pertama penerima vaksin COVID-19 adalah seluruh tenaga kesehatan. Di tahap berikutnya yang menerima vaksin meliputi fasilitas penunjang publik, pejuang di garda terdepan, TNI, Polri, dan lainnya. Pada kegiatan pencanangan ini, vaksin COVID-19 diberikan pada pejabat publik pemerintah dan pada tahap berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan prosedur protokol kesehatan. Menurut Bupati, dirinya akan menerima vaksinasi pada tahap berikutnya dikarenakan saat ini masih mengalami diabetes. Untuk itu, kemungkinan nantinya akan ada vaksin khusus yang disiapkan bagi pihaknya yang sedang mengidap penyakit tertentu. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir mengharapkan agar masyarakat tidak takut divaksinasi, agar pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini dapat segera diputus penyebarannya. Dampak pandemi COVID-19 sangat pengaruh besar terhadap seluruh aktivitas dan sendi kehidupan manusia. Bahkan ada masyarakat yang kehilangan penghasilan dan pekerjaannya. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, jika memang nantinya vaksinasi untuk masyarakat sudah mulai dicanangkan, maka seluruh lapisan masyarakat diminta agar tidak takut untuk divaksinasi, karena dampaknya sangat luar biasa untuk menjaga imunitas tubuh dan menambah daya tahan tubuh. Selain itu, Bupati juga menghimbau masyarakat agar jangan sampai menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks tentang vaksin COVID-19, karena semua pejabat yang telah divaksin tidak mengalami gejala apapun. Yul Haidir menambahkan, memang saat ini banyak masyarakat yang takut bahkan enggan untuk diberikan vaksin. Namun ke depan hal ini akan menjadi kebiasaan dengan sendirinya, sama seperti halnya kebiasaan vaksin terhadap balita yang baru lahir. Tim Liputan Seruyan TV. Baik di tingkat pusat maupun di daerah. Meskipun memiliki rasa takut atau fobia terhadap jarum suntik, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan tetap siap mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir, bukan hanya protokol kesehatan yang harus diterapkan, namun suntikan vaksinasi juga perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengakhiri penyebaran pandemi COVID-19. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dirinya memang memiliki rasa takut yang berlebih pada jarum atau fobia. Namun karena suntikan vaksin sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, rasa takut yang selama ini dialami harus dapat dikalahkan. Menurutnya, setelah dirinya mendapatkan suntikan vaksin, tidak ada efek samping yang dirasakan. Dan memang vaksin sangat diperlukan pada masa pandemi ini agar penyebaran dapat segera diputuskan. Alhamdulillah, saya berani vaksin. Dan pertama-tama ini saya itu memang orangnya fobia jarum. Saya nggak berani dengan jarum, saya takut dengan jarum. Tapi karena ini demi kepentingan kita semua, saya beranikan diri gitu, untuk melakukan vaksinasi. Nah, dengan harapan ada juga semua pejabat yang ada di Kabupaten Seruyan yang memenuhi syarat untuk vaksin diharapkan agar divaksin. Kita komitmen semua karena mau pengen menyelesaikan masalah ini. Gitu. Jadi kita sama-sama. Kalau nggak dari pejabat dulu yang mulai, siapa? Jadi kita membuat trust atau kepercayaan dari masyarakat itu bahwa vaksin ini tidak masalah itu, dan ini memang membantu itu. Rasanya ternyata juga nggak begitu seperti yang saya bayangkan. Gitu. Saya bayangkan tadi suntik jarum gede masuk barang air di dalam, terasa ini nggak terasa itu. Jadi enjoy aja itu, nggak ada masalah itu. Menurutnya, pada saat ingin disuntikan vaksin COVID-19, dirinya sempat beberapa kali meminta petugas vaksinator untuk menunggu, karena rasa takut melihat jarum ingin disuntikan ke bahu kirinya. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.